Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suratno yang kali ini akan membimbing teman-teman semua untuk belajar tentang Microsoft Office. Pada pertemuan pertama ini, teman-teman nantinya akan belajar tentang Microsoft Office Word, yaitu atau aplikasi pengolah naskah, atau bisa juga dibilang aplikasi pengolah kata atau aplikasi pengolah tulisan. Ya, dimana tujuan pembelajaran ini nantinya teman-teman bisa membuat berbagai bentuk surat. Ya, misalnya surat keterangan, kemudian surat lamaran, ya, atau bahkan mungkin kurikulum vitae, ya, makalah, proposal, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran Microsoft Word ini nanti pembelajarannya akan dibagi beberapa sesi, yang mana ini adalah pertemuan pertama kita yang nanti akan membahas tentang bagaimana cara membuka Microsoft Word. Ya, kemudian yang kedua perkenalan tools-toolsnya, menu-menunya, lembar kerjanya, dan kemudian nanti kita juga akan belajar tentang tipografi, perataan tulisan atau naskah, pengaturan kertas atau lembar kerja, menyimpan dan membuka file. Harapan saya teman-teman bisa memperhatikan pembelajaran ini dengan seksama, dan tentunya saya harap teman-teman nantinya langsung mempraktekkan atau dipraktekkan, karena tanpa dipraktekkan untuk pembelajaran ini ya tentu teman-teman tidak bisa menguasai sepenuhnya. Nah, target dari pembelajaran ini kalau teman-teman bisa menguasai, maka akan sangat bermanfaat sekali di dunia kerja, ya, karena di dunia kerja Microsoft Office ini selalu dipakai, ya. Atau bahkan teman-teman yang saat ini mungkin sedang butuh surat lamaran untuk melamar pekerjaan, Microsoft Word ini ya media pembuat surat lamaran juga. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita lihat pembelajaran video ini, dan harapannya tentunya nanti mohon dipraktekkan dengan seperti yang sudah diajarkan. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita akan mulai belajar tentang Microsoft Office Word. Ya, sekarang saat ini komputer saya itu masih dalam standby tampilan desktop namanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran Microsoft Office Word, saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Office Word. Nah, Microsoft Office Word itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah naskah. Naskah ini ya bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk tulisan, ya. Nah, itu hasilnya nanti kita untuk membuat surat, ya, proposal, pembuatan buku, karya tulis, dan segala jenis dokumen yang dibutuhkan. Sesuai dengan kegunaannya, maka di setiap perkantoran, instansi ataupun perusahaan ini banyak menggunakan aplikasi ini, ya. Ini paling sering digunakan di perkantoran memang untuk aplikasi Microsoft Office Word ini. Nah, apakah hanya Microsoft Office Word saja yang bisa untuk dipakai untuk dalam mengolah naskah ini? Tidak. Ya, masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain seperti LibreOffice, ya. Nah, aplikasi LibreOffice merupakan paket aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh The Document Foundation, ya, untuk dapat berjalan pada sistem operasi Windows, ya, Macintosh ataupun Linux. Nah, kemudian ada juga namanya WPS Office, ya. Nah, WPS Office ini sebelumnya dikenal dengan nama Kingsoft Office, ya, aplikasi perkantoran yang mirip sekali dengan Microsoft Word, ya, namun dibuat sangat sederhana sekali dan memungkinkan untuk mudah dioperasikan. Ya, kemudian ada OpenOffice, ya, merupakan aplikasi perkantoran yang bersifat open source. Artinya, jika kita mahir di bidang programmer, maka kita bisa mengubah-ubah sintaksnya atau mengubah-ubah program ini karena ini sifatnya open source. Nah,
OpenOffice ini bisa dioperasikan di Linux ya, kemudian juga bisa dioperasikan di Windows juga dan OS lainnya ya. Sekarang sudah bisa. Nah, kemudian masih banyak lagi aplikasi-aplikasi selain dari Microsoft Word yang fungsinya untuk mengolah naskah seperti OnlyOffice, SoftMaker, FreeOffice, Office Suite, kemudian ada iWork, ya, ada Google Doc yang sifatnya online. Ini bisa ya kita pakai untuk pengolahan naskah. Nah, kemudian contoh produk dari Word nanti jika kita sudah selesai pembelajaran dari Microsoft Office Word ini, kita bisa membuat naskah-naskah seperti ini ya. Ada seperti pembuatan buku, misalnya ada kata pengantarnya, kemudian ada daftar isinya, ya. Kemudian kita bisa membuat kartu nama, kita membuat surat dan masih banyak lagi. Baik, kalau begitu mudah-mudahan ini bermanfaat, jelas ya apa target dari pembelajaran kita ini. Nah, mari kita langsung belajar bagaimana cara membuka Microsoft Office Word. Nah, di desktop ini ya ini ada icon. Kalau punya saya ini sekarang saya menggunakan Microsoft Office Word 2010. Cara membukanya yaitu dengan mengklik ikonnya ini langsung, yaitu kita klik 2 kali ya seperti ini, maka akan terbukalah Microsoft Office Word, muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Office Word ya. Yang pertama, di baris atas ini ada namanya title bar atau baris judul atau batang judul. Ya, ini di sini judulnya masih dokumen 1 Microsoft Word ya, karena ini belum disimpan. Kalau nanti sudah disimpan filenya, di sini adalah nama file yang kita simpan, baru Microsoft Word. Nah, kemudian yang di sudut kiri ini ada namanya Quick Access, yaitu tombol-tombol untuk mengakses secara cepat. Tombol-tombol Quick Access ini bisa ditambah dengan cara mengklik drop down-nya ini. Ya, ini new sudah terchecklist berarti dia sudah muncul, yaitu ini dia. Ya, kemudian open belum muncul, kalau pengen kita munculkan, ya ini dia. Ya, dan begitu seterusnya. Kemudian di bawahnya ada menu file. Ya, ini menu file. Menu file ini ada tombol save seperti yang di quick access tadi. Save as untuk menyimpan dengan nama yang lain, open membuka file, close ini untuk menutup aplikasinya, info ini adalah informasi ya. Kemudian recent ini adalah terakhir, file-file terakhir yang kita buat. New berarti membuat lembar kerja baru seperti ini ya. Mau blank dokumen, mau ngepost di blog ya, atau memilih template-template yang lain juga boleh. Nah, kemudian ada print ya, ini gunanya adalah untuk mencetak ya atau mengeprint hasil dari pekerjaan kita. Kemudian ada save and send, yaitu disimpan dan dikirim secara online. Nah, kemudian ada menu option, yaitu untuk pengaturan-pengaturan dari Microsoft Office Word-nya. Nah, kemudian ada menu home, namun kalau di dalam Microsoft Office ini ya, yang di atas ini namanya tab ya, namanya tab, atau lebih mudah juga boleh dibilang menu juga. Ada menu home, menu insert, menu page layout, ada preference, my link, review, dan view ya. Dalam bekerja di dalam Microsoft Word ini nanti akan kita pakai. Nah, kemudian di menu home ya, ini di bawahnya ini ada namanya ribbon ya. Ini ada kelompok-kelompok ribbonnya, dikasih batasan kelompoknya itu dengan seperti ini, seperti ada garis ya, seperti ada pembatas seperti ini kelompok ribbonnya. Nah, khusus untuk di menu home itu ada kelompok clipboard ya, kemudian ada font, kemudian ada paragraf, dan ada styles ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada penggaris atau ruler
ya, ada penggaris vertikal, ada penggaris horizontal. Nih, penggaris vertikal, ada penggaris horizontal. Ya, penggaris ini terkadang muncul, terkadang tidak. Ya, ini tergantung kita. Nanti setelah ini kita ajarkan. Nah, kemudian ada lembaran kerjanya. Ya, ada lembaran kerjanya. Inilah media tempat pengetikan kita. Ya, putih seperti kertas. Ya, kemudian ada nih batas pengetikannya. Ya, ada batas pengetikannya. Ini juga kadang muncul, kadang tidak. Baik. Nah, pada saat membuka Microsoft Office Word, kadang-kadang kita menemukan ya, ini tools-toolsnya ini atau ribbonnya ini tidak muncul. Ya, ribbonnya ini tidak muncul. Kalau punya sekarang ini, punya saya sekarang ini muncul. Ya. Nah, kalau seandainya nanti ternyata tidak muncul, caranya gampang sekali. Tinggal klik kanan. Ya, klik kanan di sini, ini tinggal klik minimize. Ya. Nah, ini berarti sekarang tidak muncul. Nah, diarahkan ke sini baru dia muncul. Dibawa ke sini lagi, nanti dia hilang. Kalau seandainya teman-teman bingung, pengen memunculkan, caranya klik kanan, ya di sini klik kanannya, di sini juga boleh, di sini juga boleh, ya. Pokoknya di antara tulisan-tulisan dari tabnya ini atau menunya ini, ya. Ini tinggal hilangkan checklist minimize ribbonnya. Nah, ini. Ya. Nah, maka dia akan muncul seterusnya. Ya, kemudian penggaris. Cara memunculkan atau menghilangkan penggaris. Kalau seandainya kita nggak suka ada penggarisnya, bisa kita hilangkan. Atau kalau seandainya sedang membuka Microsoft Word ternyata penggarisnya tidak ada, maka ini bisa kita munculkan. Cara memunculkannya bisa dari menu view, kemudian di sini ada pilihan untuk memunculkan rulers, grid lines, dan navigation pane. Nah, ruler itu adalah penggaris ini. Jadi kalau terchecklist seperti ini berarti penggarisnya muncul. Kalau checklistnya dihilangkan, ini penggarisnya berarti hilang. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita menginginkan muncul ya tinggal di checklist. Atau di sudut kanan ini, ya, di sudut kanan ini di atas dari penggulung, ya, batang penggulung ini ada gambar penggaris seperti ini tinggal klik-klik saja. Ya, tinggal klik hilang, klik muncul, seperti itu. Nah, kemudian punya saya ini ada kotaknya, ya, kotak pembatas pengetikan. Kalau seandainya punya teman-teman nanti pas dibuka ternyata tidak muncul, teman-teman bisa memunculkan atau menghilangkannya dari sini. Klik menu file, kemudian pilih option. Nah, di sini ada beberapa tab atau menu, ya. Silakan teman-teman pilih yang advance, ya, pilih yang advance. Kemudian ada kelompok, ya, ada kelompok judulnya. Ini judul kelompoknya, ada editing option, ini adalah kelompok, ya. Kita pilih kelompoknya yang show document content, yang ini show document content, ya. Nama dari yang ada bingkai pengetikannya ini namanya adalah show text boundaries. Kalau seandainya teman-teman pengen menghilangkan, ini tinggal hilangin checklistnya, maka nanti batas pengetikannya ini hilang, ya. Kita oke kan, maka dia hilang. Kalau pengen memunculkan lagi sama caranya, ya. Tinggal pilih menu file, pilih option, kemudian pilih menu tab advance, pilih kelompoknya show document content, checklist yang show text boundaries, klik tombol OK. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menulis beberapa tulisan. Kita coba sekarang misalnya mengetik SmartFast Global Education Pekanbaru. Nah, seperti itu. Ya, ini ada tulisan SmartFast Global Education Pekanbaru. Kita mulai dari menu home, ya. Nah, kalau di dalam Microsoft Office Word, kalau kita mau merubah-rubah tulisannya ini, mau mengatur pengetikannya kita, itu harus diblok dulu. Cara ngebloknya tinggal klik tahan tarik. Ini terblok. Ya, klik tahan tarik. Itu ngeblok. Atau bisa juga kalau kita mau ngeblok secara keseluruhan, itu dari luar.
ya, dari luar teks boundaries-nya ini, dari luar kotak pembatas pengetikan ini begini. Nah, ini tanda panahnya berubah menjadi seperti itu. Ya, tinggal klik maka terblok secara keseluruhan. Atau bisa juga teman-teman ngebloknya klik 2 kali. Nah, ya, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Ini ngeblok per kata. Kalau pengen ngeblok keseluruhan, klik 3 kali. Nah, ya, 3 kali ngekliknya. Ya. Nah, kemudian kita bahas menu home yang ada di clipboard ini. Ini yang pertama ada cut. Cut itu fungsinya adalah menggunting. Ya. Misalnya kita mau menghilangkan kata global. Nah, atau di blok globalnya saja kita cut. Nah, maka globalnya hilang. Nah, kalau global tadi mau dimunculkan kembali bisa. Misalnya dimunculkan di ujung. Nah, seperti ini. Letakkan kursornya di ujung, tekan spasi, klik tombol paste untuk memunculkannya. Nah, jadi seperti itu. Ya, menjadi Smart Fast Education Pekanbaru Global. Nah, kalau seandainya kita mau cut lagi, mau kita pindahkan seperti semula, kita cut, kita posisikan menjadi di tengah-tengah, ya, sesudah dari tulisan Smart Fast, tinggal paste di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau copy, ya, berarti dia mengcopy, dia tidak hilang. Ya, dia sudah tercopy, sudah terekam. Ya, cara memunculkannya sama. Gimana mau dimunculkan? Posisikan kursornya, ya, lalu tekan paste. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang di sebelahnya kelompok font ini adalah untuk mengubah-ubah tulisannya ini. Ya, yang pertama ada font, yaitu jenis font. Ini adalah jenis-jenis bentuk tulisannya. Ya, misalnya ini kalau kita rubah menjadi Arial Narrow, ya. Atau yang sebelah sini saja, misalnya kita rubah menjadi Tahoma. Nah, itu beda ya antara Smart Fast Global Education Pekanbaru yang ini dengan yang ini. Ini tampilannya beda. Ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya ini ada font size. Ini adalah dipakai untuk mengatur ukuran tulisannya. Mau berapa ukuran tulisannya? Seperti itu. Misalnya kita rubah yang satunya lagi, ini tulisannya ukurannya 14. Nah, di sebelah kanannya ini fungsinya sama. Ini untuk mengatur ukurannya jadi tambah besar, yang ini jadi tambah kecil. Yang di sebelahnya lagi yang ada AA ini namanya cengkes. Ya, ini namanya cengkes. Cengkes itu adalah untuk merubah caps lock, untuk merubah ukuran besar kecilnya tulisan, ya. Besar kecil tulisan ini yang di sini yang dimaksud ini adalah kapital, ya, kapital atau non kapital. Jadi di sini sudah ada pilihannya. Syntencase berarti huruf awalnya saja yang besar. Lowercase berarti huruf kecil semua. Uppercase berarti huruf besar semua. Kapitalis H-word berarti ini adalah setiap kata huruf awalnya besar. Tugelcase huruf besar semua kecuali di huruf awal hurufnya kecil. Nah, ini kalau kita rubah, ya, huruf pertamanya itu syntencase berarti huruf pertamanya saja yang besar. Kalau kita rubah menjadi lowercase berarti kecil semua. Kita rubah menjadi uppercase berarti besar semua. Kita rubah menjadi kapitalis H-word berarti setiap kata huruf awalnya besar. Kita rubah menjadi tugelcase, setiap kata huruf awalnya kecil kemudian besar. Nah, ini sangat jarang sekali dipakai. Ya, nah ini fungsi dari cengkes itu. Kemudian yang di bawahnya yang ada huruf B ini adalah untuk memberikan efek tebal terhadap tulisannya. Nah, seperti itu, jadi tebal tulisannya. Kemudian huruf I ini gunanya memiringkan tulisan dan U gunanya untuk memberikan garis bawah. Nah, itu kira-kira. Nah, pada kelompok paragraf ini gunanya adalah yang pertama ini untuk penomoran, yang baris atas ini fungsinya untuk penomoran, yang kedua adalah untuk perataan. Nah, ini nampak bentuk toolsnya, ikonnya ini rata kiri, berarti dia berada di rata kiri ini.
Ya. Kemudian yang tengah berarti dia akan menjadi rata tengah. Dan yang kanan dia akan jadi rata kanan seperti ini. Kalau paragrafnya penuh, ya ini nanti yang di sebelah kanannya lagi ini bisa menjadi rata kiri kanan. Baik, kira-kira seperti itu. Nah, materi berikutnya kita akan mencoba menyimpan berkas ini. Ya, menyimpan berkas ini. Caranya, cara untuk menyimpan, teman-teman bisa langsung klik gambar disket yang seperti ini, save, atau dari menu file save juga boleh, atau dari keyboardnya teman-teman tekan tombol kontrol, ya di keyboardnya ada seperti itu, lalu tekan tombol S bersamaan, kontrolnya ditekan, kemudian S-nya ditekan juga, ya. Jadi kontrol ditambah S bisa juga, itu cara menyimpan, ya. Kita coba dari sini, file kemudian save, ya. Nah, nanti muncul kotak dialog seperti ini, ya. Kotak dialog seperti ini, teman-teman mau menyimpannya di mana, ya. Misalnya saya mau simpan di D, ya. Kemudian saya simpan, misalnya saya buat folder baru nih, ya. Saya buat folder baru, nih foldernya namanya latihan, ya. Kita buka folder latihan, masih kosong, kita simpan ini misalnya namanya pengenalan Word, ya. Kita klik save, ya. Maka nanti dia akan tersimpan, ya. Kalau sudah tersimpan, maka di title bar-nya ini menjadi nama file kita, pengenalan Word, Microsoft Word, seperti itu. Nah, kita tutup, kita coba tutup dulu. File close, ya. Ini sudah tertutup. Kita buka lagi di mana kita nyimpannya tadi, ya. Cara membukanya boleh langsung menggunakan quick access, tombol quick access yang ada di sini, yang ini open, atau boleh menu file open, atau boleh di keyboardnya tekan tombol kontrol ditahan, kemudian tekan huruf O, kontrol O, ya. Nah, kita coba dari file open, ya. Nah, tadi nyimpennya di D, kemudian ada folder latihan, kita buka. Nah, ini ada pengenalan Word, kita buka seperti itu, ya. Nih yang kita simpan tadi. Nah, mungkin sampai di situ dulu teman-teman pembelajaran pertama kita hari ini. Besok kita lanjutkan, ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita cara mengatur halaman.